Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, pada hari ini Politeknik Elektronika Negeri Surabaya diberikan kesempatan untuk peluncuran produk inovasi pens yang berkolaborasi dengan dunia industri, dunia usaha, dan dunia kerja. Hal ini merupakan satu bentuk kontribusi dari Politeknik Elektronika, juga di dalam rangka mengisi kemerdekaan, menghargai jasa para pahlawan pejuang arek-arek Surabaya pada 10 November 1945. Dan kita sekarang dengan semangat arek-arek Surabaya meluncurkan produk inovasi pens, hasil kolaborasi dengan industri. Ada beberapa produk yang kita hasilkan, yang kita luncurkan pada kesempatan hari ini, yaitu yang pertama adalah e-bike, yang kedua adalah Primo Medis, ketiga Primo 1D, keempat Primo 2D, kemudian kelima adalah e-tol, keenam adalah Okata, tujuh adalah mesin penggoreng tempe sanan, dan ke-8 adalah sistem pasteurisasi susu. Jadi seluruh produk inovasi ini merupakan bentuk link and match antara pendidikan tinggi vokasi, khususnya politeknik, dengan dunia industri, dunia usaha, dan dunia kerja. Kedepan tentunya kolaborasi sejenis ini harus terus berlanjut dan kita tingkatkan dengan berbagai bidang usaha, berbagai bidang industri, dan berbagai bidang kerja. Salam semangat, salam inovasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mencoba dari satu produk yang terbaru, khususnya produk e-bike dengan sistem pedelec. Ini adalah generasi terbaru hasil dari kerjasama antara PT Insera Sena sebagai produsen sepeda Polygon dengan suatu lembaga pendidikan yang ada di Surabaya, PENS Surabaya. Dan ini kita memberikan ada suatu hasil yang cukup positif, di mana terjadi suatu perbaikan, terutama dari sistem controlling, di mana sistem controlling e-bike ini sangat smooth dibandingkan dengan yang sebelumnya. Yang sebelumnya kita melihat bahwa produk-produk e-bike sebelum kita ada suatu kerjasama dengan PENS ini, itu ada sedikit hal yang menjadi suatu evaluasi, tapi semuanya evaluasi tersebut bisa terpenuhi dengan adanya suatu e-bike yang hasil kerjasama terbaru tersebut. Semoga ini menjadi sesuatu yang positif ke depannya sebagai bentuk kolaborasi terkait dengan suatu pengembangan, khususnya pengembangan dengan PT PENS khususnya untuk sepeda e-bike tersebut. Ini hal yang sangat-sangat luar biasa bagi Polygon untuk kedepannya, dan kita akan komitmen untuk terus melanjutkan kolaborasi dengan PENS Surabaya. Nah, menu-menu ini berpengaruh di akselerasi kecepatannya. Eko dia akan lebih sedikit untuk membantu, kalau normal standar, tapi kalau high dia akan lebih membantu lebih banyak, sehingga lebih ringan sekali dan lebih cepat. Jadi saya sudah mencoba e-bike hasil kolaborasi antara PENS dengan PT Insera Polygon ini. Saya jarang bersepeda, tapi untuk bisa melihat perbedaannya, itu pertama saya buat posisi off dulu, tanpa asis, tanpa kontrol, dan itu memang terasa berat. Kemudian saya on kan bertahap. Jadi tadi seperti disampaikan ada yang mode eco, atau kalau di mobil itu irit, terus ada mode normal sampai ke mode high, dan itu seperti terasa akselerasinya, tapi akselerasinya ini smooth gitu ya. Akselerasinya smooth dari perpindahan eco kemudian ke normal, ini terasa seperti kita pindah ke gigi yang lebih tinggi gitu Pak.
Pens Robot Intelligence Mover. Memiliki tujuan membantu tenaga medis dalam melakukan pelayanan medis di rumah sakit atau layanan kesehatan pada era pandemi saat ini. Fungsi Primomedik yaitu membantu melakukan monitoring pada pasien dan juga mengantar bahan-bahan logistik seperti makanan dan obat-obatan. Primomedik juga dilengkapi fitur video chat dan text chat yang tujuannya agar pasien dapat berkonsultasi dengan perawat. Pens Robot Intelligence Mover Primo 1D 1500. 1D artinya one direction atau dapat bergerak satu arah. 1500 artinya kapasitas maksimal yang dapat diangkut Primo 1D mencapai 1500 kg. Primo 1D berfungsi untuk memindahkan barang atau suplai material di sebuah pabrik dari warehouse menuju line produksi. Primo 1D saat ini sudah digunakan di PT Insera Sena atau yang kita tahu sebagai produsen sepeda Polygon. Pihak PT Insera Sena merasa efektivitas proses produksinya meningkat karena proses suplai dapat dilakukan sekali jalan. Primo 2D memiliki spesifikasi pengembangan dari Primo 1D, di mana Primo 2D dapat bergerak dua arah atau two direction. Primo 2D memiliki fungsi yang sama dengan Primo 1D, yaitu untuk membantu memindahkan barang atau raw material ke masing-masing line produksi pada suatu pabrik. Primo 2D sudah digunakan di PT JAI, Jatim Autocom Indonesia. Primo 2D memiliki beberapa keunggulan, yaitu mampu mengangkat beban yang berat, lebih efektif jika dibandingkan dengan metode pengangkutan bahan secara manual menggunakan troli, menghemat biaya operasional karena hanya membutuhkan satu operator, dan juga maintenance dari Primo 2D cukup mudah. Enterprise Teknologi Hybrid Online Learning atau biasa kita singkat dengan ETOL merupakan aplikasi digital pendidikan 4.0 berbasis hybrid atau gabungan antara teori dan praktek secara distance learning. Aplikasi ini merupakan sebuah produk inovasi yang dikembangkan oleh Pens yang memiliki tujuan untuk memfasilitasi pendidikan secara distance learning dan daring. ETOL dikembangkan dengan tujuan untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi yang tidak terbatas oleh geografi. Kemudian, sebagai solusi Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, aplikasi ini juga selaras dengan program Kemendikbud, yakni program Merdeka Belajar. ETOL memiliki beberapa fasilitas yang nantinya dapat digunakan untuk proses pembelajaran secara daring. Misalnya, fitur yang pertama adalah virtual class, online discussion, absensi, dan fitur yang memastikan bahwa dosen saat mereka berada dalam ETOL, mereka memang aktif. Fitur lainnya yakni ujian dan tugas online. ETOL dikembangkan dengan menggunakan teknologi Progressive Web App. Dengan teknologi ini, maka aplikasi ETOL sangat support terhadap perangkat mobile, sehingga baik dosen maupun mahasiswa dapat melakukan perkuliahan atau pembelajaran secara mobile terlepas posisi di mana mereka berada. Dengan aplikasi ETOL ini, maka pembelajaran secara daring maupun distance learning dapat dengan mudah dilakukan meskipun dosen dan mahasiswa tersebar di berbagai wilayah. Mokata, Monitoring Physical Distancing, adalah sebuah alat untuk mengukur jarak kepadatan manusia antara satu orang dengan orang lainnya dalam kondisi pandemi saat ini. Cara kerja Mokata yaitu capture, kemudian melakukan scan suhu dengan face recognition. Mokata menggunakan IP cam untuk bisa mendeteksi jarak manusia A dan manusia B. Apabila jaraknya kurang dari 1 meter,
maka akan ada alarm dan warnanya akan berubah merah pada kotak indikator. Jika kotak indikator berwarna kuning, maka artinya sebuah peringatan agar sedikit menjauh. Dan apabila kotak indikator berwarna hijau, artinya kondisi aman, di mana jarak antar manusia lebih dari 1 meter. Saya mewakili perangkat Desa Banarejo mengucapkan terima kasih kepada Politeknik Elektronika Negeri Surabaya yang sudah mempersembahkan alat ini kepada kami, karena alat ini mempermudah atau membantu kami untuk mengetahui temperatur suhu secara otomatis. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih. Ivan Bidoro selaku Ketua RT Kampung Sana dan juga penggagas paguyuban desa TP dan PTTP di Kampung Sana. Memang pada saat ini di kampung kami sekitar ada 300 lebih pengrajin yang di paguyuban dan sekitar 300 yang masih mau bergabung dengan paguyuban. Tentu kita butuh terobosan-terobosan baru, terutama TTP yang alat tempat guna. Salah satunya adalah mesin penggoreng. Mesin penggoreng ini memang sudah dari dulu kami dengar, tetapi cuma mendengar aja, dan kita juga belum pernah sekalipun menyaksikan gimana untuk mesin goreng PTTP. Katanya nggak mungkin terciptakan. Dan kebetulan pada saat ini kita dibantu dari pihak pemerintahan, nama Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan, bahwa diwujudkan bahwa mesin PTTP itu memang bisa dibuat oleh teknisi-teknisi, dan juga saya ucapkan terima kasih untuk teknisi dan dengan cemerlang membuat salah satu ide buat mesin penggoreng ini. Untuk kami manfaat ini cukup besar karena dimana pada bulan-bulan tertentu di kampung kami memang omset cukup melimpah dan juga keterbatasan tenaga kerja, karena selama ini untuk goreng kita pakai manual. Untuk kedepannya saya berharap bahwa mesin ini bisa menunjang kinerja kita untuk memenuhi target kita, karena kita tidak akan tidak ingin mengecewakan para pelanggan dan untuk lebih memajukan kampung kami dan kesejahteraan bagi warga sekitar sana, terutama IKN di kampung sana. Terima kasih atas bantuannya, semoga bermanfaat dan dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa. Semoga amal dari beliau-beliau diberikan yang sempurna. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan salah satu teknologi yang dimanfaatkan oleh masyarakat, yaitu berupa mesin pasteurisasi susu dengan teknik holding time, sistem continue. Kita menyebutnya LTLT ya, low temperature long time, berbasis sistem otomasi. Ini merupakan kerjasama inovasi PENS dengan perusahaan teknologi pangan dan susu, yaitu Maju Mapan, yang terjalin sejak tahun 2017. Saya sebagai ketua UKM kami merasa bersyukur dan merasa terhormat bisa bekerjasama punya MOU dengan Politeknik Negeri Surabaya. Kita dengan adanya PEN tadi kita kolaborasi, kita awalnya memang membuat manual, kemudian semi manual. Nah, dengan adanya otomatisasi kita menuju ke seperti di fabrikasi, tetapi di skala UKM bisa kita terapkan. Itu adalah novelty-nya atau kebaruannya. Kita mendapatkan hal yang baru, kolaborasi sistem BAT dan sistem continuous. Sistem BAT kalau di industri umumnya, dan mungkin beberapa KUD yang sudah menerapkan dengan alat yang mahal, biasanya alatnya itu banyak impor. Nah, ternyata intinya rakyat bangsa kita itu bisa membuat sendiri ya, dengan adanya kolaborasi berbagai disiplin ilmu itu, akhirnya kita bisa mengolaborasi dari sistem BAT dan continuous itu. Nah ini kita bisa terapkan skala UKM. Nah selama ini di koperasi sendiri itu banyak alat pasteurisasi yang memang impor dan harganya tinggi sekali.
ya tinggi sampai miliaran lah. Kita alhamdulillah dengan penerapan pen otomatisasi di UKM ini, kita berharap nanti bisa diterapkan di UKM-UKM yang lain. Nah, dengan demikian harapan kita memang menghasilkan susu pasteurized seperti skala industri, fabrikasi, tetapi bisa diterapkan di UKM. Politeknik, jos! Politeknik, jos!